Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Fitriana. Saya mahasiswi YIN Langsa, Fakultas Syariah, Prodi HES Unit 1. Saya akan menyelesaikan tugas hukum pidana. Di sini saya akan menjelaskan teori percobaan. Percobaan adalah suatu kejahatan yang sudah dilakukan tetapi belum selesai atau belum sempurna. Percobaan melakukan kejahatan ini ada di dalam KUHP bab 4 bab percobaan pasal 53 dan 54. Pasal 53 yang berbunyi ayat 1, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ayat kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam percobaan dikurangi sepertiga. Ayat ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana atau pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat keempat, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 yang isinya mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Syarat atau unsur-unsur percobaan terbagi menjadi 3, adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, adanya keadaan, yakni tidak selesainya keadaan itu dikarenakan bukan karena kehendak sendiri. Jadi saya akan menjelaskan tentang adanya niat. Niat merupakan suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan. Ia berada dalam alam batiniah seseorang. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengetahui niat orang lain. Jadi, kehendak di dalam diri kita, niat dalam diri kita, orang lain belum tentu mengetahuinya. Di sini setelah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan ini, niat yang ada di dalam diri kita, kehendak yang ada di dalam diri kita, kehendak seperti mencuri, itu sudah mulai diwujudkan, sudah mulai menyelinap ke rumah orang, ingin mencuri, itu sudah mulai diwujudkan, sudah mulai terjadi. Setelah itu, yang ketiga, keadaan, yakni tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendak dalam dirinya. Contohnya, si A hendak mencuri di rumah si B. Setelah diamatinya, dia ingin masuk ke rumah si B melalui jendela sebelah kiri samping rumah si B. Setelah pada waktu yang ditentukan si A, entah si B lagi tertidur ataupun sedang keluar, ia pun melancarkan aksinya, ingin membobol jendela samping rumah si B dan ingin mencuri di rumah si B. Tetapi setengah perjalanan ia lagi membobol jendela rumah si B, ada petugas ronda yang berkeliling memergoki dia dan menangkapnya, sehingga di sini disebut dengan keadaan. Yang mengakhiri kejahatan dia itu bukan dirinya sendiri, tetapi orang lain. Setelah itu ada pogging yang tidak mungkin. Pogging yang tidak mungkin ini ada dikarenakan percobaan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan dengan sesuatu yang tidak memiliki potensi untuk menimbulkan suatu akibat. Tidak mungkin atau tidak dapatnya diselesaikannya ini disebabkan oleh subjeknya atau mungkin juga sasarannya. Di sini terdapat 2 alasannya, percobaan tidak mampu karena objeknya tidak sempurna dan percobaan tidak mampu karena alatnya tidak sempurna. Percobaan tidak mampu karena objeknya tidak sempurna terbagi menjadi 2. Objek tidak mampu atau tidak sempurna absolut, atau objek tidak mampu atau tidak sempurna relatif. Objek tidak mampu atau tidak sempurna absolut
contohnya membunuh mayat. Objek tidak sempurna relatif, contohnya membobol berangkas yang sedang tidak ada isinya. Setelah itu, percobaan tidak mampu karena alatnya tidak sempurna, terbagi menjadi dua. Yang pertama, alatnya tidak sempurna absolut, dan alatnya tidak sempurna relatif. Yang pertama, alatnya tidak sempurna absolut, contohnya menembak orang dengan senjata api yang tidak berpeluru. Setelah itu, alat yang tidak sempurna relatif itu contohnya meracuni orang dengan dosis yang kurang. Kita lanjutkan, yaitu sanksi terhadap percobaan. Sanksi terhadap percobaan diatur dalam pasal 53 ayat 2, 3, dan 4. Ayat 2, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Ayat 3, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat 4, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Jadi dapat disimpulkan, menurut KUHP, maksimum pidana pokok untuk percobaan adalah lebih rendah daripada apabila kejahatan telah selesai. Sedangkan untuk pidana tambahan, menurut pasal 53 ayat 4 adalah sama saja dengan halnya kejahatan telah selesai dilakukan. Setelah itu, percobaan yang tidak akan diancam dengan sanksi terdapat dalam pasal 54 yang berbunyi mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Percobaan yang dapat dipidana menurut sistem KUHP bukanlah percobaan terhadap semua jenis tindak pidana. Yang dapat dipidana hanyalah percobaan terhadap tindak kejahatan. Sedangkan percobaan terhadap pelanggaran tindak pidana tidak dapat dipidana. Hal ini jelas. Ini saya berikan contohnya. Contoh dari percobaan pelanggaran. Seseorang naik kendaraan mencoba menerobos rambu-rambu lalu lintas. Ketika ia ingin menerobos, pada saat sampai di situ ia melihat polisi sedang berjaga di pos depan dekat lampu merah. Jadi ia mengurungkan niatnya untuk melakukan pelanggaran tersebut. Hal seperti ini yang tidak mungkin dipidana karena hanya percobaan pelanggaran yang ia lakukan. Tidak seperti yang saya berikan contoh tadi saja, ternyata di KUHP mencantumkan dengan membuat rumusan bahwa percobaan untuk melakukan tindak pidana tertentu tidak dapat dihukum, yaitu ada 4. Yang pertama, percobaan duel atau perkelahian tanding terdapat pada pasal 184 ayat 5. Yang kedua, percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan pasal 302 ayat 4. Yang ketiga, percobaan penganiayaan biasa pasal 351 ayat 5. Yang terakhir, percobaan penganiayaan ringan pasal 352 ayat 2. Mungkin sekian dari teori yang saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.